Warza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Bursa transfer musim panas dimulai pada 1 Juli, namun Inter Milan sudah bergerak lebih awal dengan merekrut Sučić, Luis Henrique, dan Boni yang diumumkan resmi pada 2 Juli. Langkah ini merupakan bagian dari perencanaan skuad yang dipimpin Christian Chivu. Untuk perekrutan selanjutnya, Inter masih menunggu keputusan terkait penjualan pemain, terutama Hakan Çalhanoğlu dan pemain penting lainnya yang akan mempengaruhi strategi transfer. Inter juga fokus pada efisiensi keuangan dengan menyingkirkan pemain yang tidak masuk rencana teknis. Menurut Calcio Finanza, penghematan dari 6 pemain yang dianggap Esuberi bisa mencapai 20 juta euro per tahun, dengan Taremi sebagai pemain dengan biaya tahunan terbesar 5,5 juta euro. 6 pemain tersebut termasuk Taremi, Aslani, dan Esposito kemungkinan akan dilepas karena kontrak habis atau alasan teknis. Penjualan mereka dapat menghasilkan dana tambahan yang signifikan untuk memperkuat skuad Inter, terutama dalam mendanai pembelian pemain baru. Mantan kapten Inter Andrea Ranocchia mengomentari ketegangan yang muncul setelah kekalahan dari Fluminense di Piala Dunia antar klub. Ranocchia menyatakan bahwa respons Hakan Çalhanoğlu adalah hal yang wajar, mengingat ia tidak bisa menyampaikan pendapat secara langsung. Menurutnya, situasi ini harus dikelola dengan bijak oleh klub, pelatih, dan para pemain senior yang telah lama bersama. Ranocchia menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemain untuk menyelesaikan masalah, dengan duduk bersama dan mengklarifikasi kata-kata yang menyebabkan ketegangan. Ia percaya bahwa dialog adalah kunci untuk memperbaiki hubungan internal setelah musim yang mengecewakan. Jika ia masih berada di ruang ganti, Ranocchia akan mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin dan fokus pada langkah ke depan. Setelah kekalahan Inter dari Fluminense dengan skor 2-0, situasi di ruang ganti memanas, terutama setelah Lautaro Martinez meledak emosi. Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Matteo Darmian, dan Nicolo Barella sebagai pemain Italia senior memimpin rapat darurat untuk menenangkan suasana. Kemarahan Lautaro dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas tim, sehingga Christian Chivu menggelar pertemuan untuk meredam ketegangan. Pertemuan tersebut dihadiri seluruh pemain senior, dengan keempat pemain Italia tersebut menjadi pembicara utama. Barella sebagai wakil kapten berperan penting menenangkan rekan-rekannya yang merasa tersinggung oleh ucapan Lautaro. Chivu mengapresiasi kejujuran para pemain dan menegaskan bahwa mereka tetap memiliki tujuan bersama, yakni menjaga keharmonisan tim menjelang pramusim. Inter dan Simone Inzaghi berpisah secara tak terduga meskipun pelatih tersebut menjalani 4 musim sukses di San Siro. Kepergian Inzaghi yang diumumkan hanya beberapa hari setelah kekalahan di final Liga Champions dikabarkan dipengaruhi oleh BP Marotta yang dianggap sebagai salah satu pihak utama di balik keputusan tersebut. Tidak ada indikasi sebelumnya bahwa Inzaghi akan hengkang, namun ia memilih untuk menerima tawaran dari Al Hilal setelah kecewa dengan manajemen klub. Salah satu kesalahan utama adalah kegagalan Inter untuk menawarkan perpanjangan kontrak tepat waktu, karena Marotta menunda negosiasi hingga akhir musim meski pihak Inzaghi sudah meminta pembaruan sejak Maret.
Selain itu, Inter tidak membela Inzaghi dalam perselisihannya dengan wasit Serie A dan mengabaikan permintaan pelatih untuk mendatangkan striker baru pada Januari. Keputusan-keputusan ini akhirnya membuat Inzaghi menerima tawaran menggiurkan dari Al Hilal. Kini, Christian Chivu harus menghadapi tantangan berat di awal karir manajerialnya di Inter. Pernyataan keras Lautaro Martinez usai kekalahan Inter dari Fluminense memicu ketegangan di ruang ganti. Kapten Inter tersebut mengkritik pemain yang dianggap tidak berkomitmen dengan fokus utamanya pada Hakan Calhanoglu, namun dampaknya juga dirasakan oleh Marcus Thuram dan Denzel Dumfries. Thuram yang tampil kurang memuaskan pasca cedera dan Dumfries yang kehilangan semangat menjadi dua pemain yang merasa disindir oleh Lautaro. Situasi ini memperburuk atmosfer menjelang musim baru dan kini menjadi tugas Christian Chivu untuk meredam ketegangan tersebut. Inter juga menghadapi resiko kehilangan Dumfries karena klausul rilis 30 juta euro yang akan aktif pada pertengahan Juli. Klausul ini dipandang terlalu rendah mengingat performa luar biasa Dumfries sepanjang musim 2024-2025. Klub-klub besar Eropa termasuk Juventus mulai memantau situasi ini, dengan Juventus bahkan melakukan pendekatan awal terhadap Marcus Thuram. Inter berusaha meredam ketegangan dan menghindari kehilangan pemain kunci, sementara Thuram juga tengah dalam proses perpanjangan kontrak untuk menghapus klausul rilis 85 juta euro yang masih berlaku. Inter Milan tengah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kepergian Hakan Calhanoglu dengan menggoda untuk merekrut Morten Frijndrup dari Genoa sebagai penggantinya. Frijndrup, seorang gelandang bertahan, sebelumnya sempat dipertimbangkan pada musim panas lalu, namun saat itu Genoa enggan melepasnya. Namun dengan harga target utama Inter seperti Ederson dan Nicolo Rovella yang terlalu tinggi, Frijndrup kembali menjadi opsi yang lebih terjangkau. Meski memiliki gaya bermain yang berbeda, Frijndrup dilihat sebagai solusi potensial meski lebih fokus pada pertahanan daripada aspek kreatif. Selain itu, Inter juga bersaing dengan Atalanta dalam mendapatkan bek Genoa Conny De Winter yang harganya juga cukup tinggi. Inter sebelumnya menargetkan Giovanni Leoni dari Parma, namun harganya yang mencapai 40 juta euro membuat mereka mengalihkan perhatian ke De Winter yang telah lama dipantau. Meskipun demikian, persaingan dengan Atalanta untuk mendapatkan De Winter diperkirakan akan semakin ketat. Inter juga menunjukkan minat pada Richard Rios, gelandang muda Palmeiras yang memiliki kemampuan sebagai gelandang bertahan maupun mezzala. Rios yang sedang berlaga di Piala Dunia antar klub dipandang sebagai pemain yang dinamis dan kuat fisiknya, dengan harga awal yang diperkirakan sekitar 20 juta euro masih dalam jangkauan Inter. Di sisi lain, Galatasaray dilaporkan semakin serius mengejar Yann Sommer, kiper veteran Inter, meski awalnya hanya rumor. Sommer dianggap sebagai opsi terjangkau untuk memperkuat posisi kiper mereka, meskipun Chelsea George Petrovic masih menjadi target utama mereka. Galatasaray berencana untuk membuat tawaran resmi dalam waktu dekat. Sementara itu, Atletico Madrid dan Manchester United mulai tertarik pada gelandang Inter Davide Fratesi. Meskipun sempat terhenti karena Piala Dunia antar klub, pembicaraan dengan Atletico bisa berlanjut dalam waktu dekat. Tottenham Hotspur juga memantau situasi Fratesi yang sebelumnya hampir pindah ke Roma. Inter membandrol Fratesi dengan harga 50 juta euro, namun harga tersebut diperkirakan akan turun.